Saya hanya menyampaikan sedikit saja. Yang pertama, kita tahu Pak Simon diangkat jadi komut Pertamina, lalu dilanjutkan jadi dirut ya. Pertama jadi komut dulu. Pas Pak Simon jadi komut itu saya mendengarkan banyak dari Bapak dan Ibu di depan saya ini mengucapkan syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah kami banyak punya komut yang baik gitu. Nggak stres lagi kami, ada yang marah-marah gitu. Itu Pak Simon jadi komut. Ya, saya nggak tahu berani nggak ibu-ibu dan bapak-bapak ini ngomong. Tapi omongan ke saya begitu waktu itu. Nah, lalu Pak Simon sekarang jadi dirut. Yang saya tahu pengangkatan Pak Simon ini ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa Pertamina ikut berperan aktif dalam swasembada energi. Otomatis kita harus mampu menyediakan ketersediaan energi dalam negeri, ya, dimana tentu impor BBM maupun impor crude itu berkurang. Betul Pak Simon? Itu tugas dari Presiden kan? Ya, dari Presiden Prabowo. Nah, di Desember kemarin saya sudah menyindir sebenarnya nama Saudara Sani di rapat ini, ya, yang lebih sakti daripada Pak Taufik itu. Kalau Pak Simon tahu, Pak Sani itu lebih sakti dari Pak Taufik. Betul ya Pak Taufik? Nah, itu Pak Taufik tuh dirut kilang. Tahu dari tangkap sama Kejaksaan Agung. Gitu. Itu lebih sakti. Karena Pak Taufik ini setahu saya nggak ikutan urusan crude. Pusing kepalanya ngurus RDMP Balikpapan. Kira-kira kapan kelar Pak? Kapan diresmikan Presiden rencana Pak? Kan kita rencana 2023, geser 2024, sekarang 2025. Kira-kira kilangnya kapan ya bisa kelar? September 2025. Nah, saya berharap jangan molor lagi, karena kilang ini bukan hanya urusan menghasilkan BBM Pak Simon, tapi juga petrokemikal, juga akan mendukung dan mendukung Indonesia juga bisa swasembada farmasi nanti, ya. Ini perannya bukan hanya urusan BBM, tapi juga banyak hal karena ada menghasilkan petrokemikal. Jadi tadi disampaikan Pak Herman Khairon, kita tunggu roadmapnya Pak Simon, ya. Nanti habis Lebaran kita akan undang lagi. Tolong Pak Simon paparkan priorisasi Simon alias Mantiri menjadi dirut Pertamina, apa langkah-langkahnya untuk mencapai arahan Presiden Prabowo bahwa kita bisa berswasembada energi. Apa langkah-langkah Pertamina? Ya, meningkatkan cadangan sumber minyak kita, lalu kilangnya gimana, lalu energi baru dan terbarukan yang disampaikan Pak Adi tadi. Nah, itu yang kita tunggu pertama, ya. Yang kedua soal libur Lebaran. Saya sudah berpengalaman 5 tahun ini, kalau Lebaran alhamdulillah Patra Niaga selalu mampu mengantisipasi dan mengatasi. Bicara dapil saya Sumatera Barat, saya ucapkan terima kasih Pak Ega ya, bahwa selalu SAM-nya dan juga GM-MOR itu selalu kerja keras dan tidak ada masalah, ya. Hanya saya titip pesan Pak Ega, jangan sampai SAM-nya menegakkan aturan karena ada tekanan lalu dicopot gara-gara ada tekanan politik. Kasihan dia menegakkan aturan, ya Pak Ega, ya. Itu Pak Simon pesan saya, karena orang bekerja baik, bekerja keras, lalu ada tekanan politik dicopot, kan kasihan. Besok takut orang SAM memberantas permainan LPG 3 kilo, ya, karena ada tekanan-tekanan politik gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak Simon, di kampung saya itu kita hanya punya satu kayak depot di Pelumpang itu, kita hanya punya satu depo seperti di Bungus ya Pak Alfian. Apa namanya itu Pak Alfian? Tangki apa namanya? Teluk Kabung. Nah, harapan saya udah minta ke Patra Niaga untuk mengkaji di daerah Pasaman, yaitu bisa investasi, bisa monggo Pertamina lakukan, atau nanti Pertamina buka tender untuk swasta. Karena kalau Bungus Teluk Kabung itu putus jalannya, itu akan mengganggu distribusi BBM. Nah, tolong Pak Alfian ingatkan Pak Edo, Pak Ega dan Pak Edo ya,
untuk kajiannya bisa diselesaikan, jangan terlalu lama bikin kajian itu, gitu loh, supaya bisa dieksekusi sehingga ada kepastian kalau nanti ada bencana. Lalu yang terakhir, yang menarik ini, yang soal kasus ini. Jadi saat kasus berkembang, Pak Simon dan teman-teman Pertamina, itu saya bangun tidur tanggal 1 Maret, tiba-tiba rame di medsos. Ya, rame di medsos. Saya di Instagram saya itu diserang ribuan buzzernya Ahok. Ya, buzzernya Ahok. Saya lihat, kenapa saya diserang sama buzzernya Ahok, temannya Pak Darmadi ini gitu loh. Iya, buzzernya banyak 0. Kalau Ahok ini akunnya rata-ratanya postingannya 0, followernya 0 gitu loh. Saya screenshot, Pak. Ya kalau di proses hukum saya bisa buktikan nanti. Jadi itu buzzer Ahok. Nah itu menarik nih, ntar dulu. Menarik, saya kaget kan. Tanggal 1 kenapa? Oh, saya lihat ternyata di TikTok rame. Pernyataan saya tanggal 15 Februari yang minta Presiden Jokowi untuk mengganti Ahok. 15 Februari 2020. Ya, saya sebagai anggota DPR Komisi 6 minta Pak Ahok diganti karena membuat kegaduhan di Pertamina. Supaya Pak Simon tahu, ya, 15 Februari 2020 saya bicara Ahok diganti. Itu Ahok itu baru 1 kali datang ke kilang Pertamina. Pak Simon bisa menyaring semuanya. Saya pikir Pak Simon kan wise ini, ya, bisa menyaring semua. Ya. Yang kedua, sebetulnya ini sekarang memang buzzer-buzzer ini banyak kan, termasuk saya nih korbannya, Dre. Foto saya dipasang. Ya, ini klarifikasi juga. Nggak ada proyek. Mana ada proyek saya di Pertamina? Ketemu aja enggak, ya. Ketemu Tio aja kita. Ya, paling di Tio di sini. Nah, makanya saya tadi katakan, ya, paling Tio aja yang di DPR kita ketemu. Ke kantornya saya nggak tahu kantornya Pertamina di mana, ya. Pernah nggak saya ketemu di luar dan sebagainya. Saya juga mau curhat, Prof. Gara-gara Pertamina juga saya dibawa-bawa foto saya di TikTok dan banyak, Prof. Iya, betul. Jadi, juga ya, Pak Eko. Iya kan, banyak. Tapi saya memang jadi kita lapor bareng-bareng, Prof, nanti, ya, Prof. sekarang lebih top ini saya. Nah, pasang fotonya. Jadi itu. Ya, jadi tapi kan Prof nggak ditulis kan sama koruptor, kejaksaan, KPK, suruh periksa Prof Nuradi enggak? Ada, kita kan nggak ditulis kan. Nah, Ahokers itu melakukan hal itu, Prof. Iya. Menurut saya itu politik nggak sehat, ya, sekali lagi. Nah, ini penting kita sampaikan, ini kan terbuka di publik supaya juga kita jangan sampai, ya, termakan opini yang tidak sehat, cara-cara yang tidak benar, ya, dalam berpolitik, ya. Kalau Anda sudah lewat eranya, ya sudahlah, pensiun baik-baik, ya. Kalau Anda punya data, Anda serahkan ke aparat penegak hukum, gitu loh. Adik, gitu loh. Andre udah? Ya. Udah belum? Cukup. Jadi gitu, Saudara Mufti sampaikan kepada temannya Ahok. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, teman-teman, pada cuplikan video sebelumnya kita mendengarkan penyampaian dari anggota DPR RI, Andre Rosiade, politisi dari Partai Gerindra. Tentu kalau kita melihat bahwa apa yang disampaikan terhadap atau terkait Pertamina, ya tentu kita beberapa waktu lalu mendengarkan bobroknya BUMN kita, ya, Pertamina, tentu sangat memprihatinkan, ya, sangat disayangkan sekali kita mengalami kerugian, ya, sebagai rakyat Indonesia, sebagai negara. Ya tentu keuangan kita berkurang atau pemasukan negara kita berkurang karena dikorupsikan, dan uang yang dikorupsikan itu bukanlah sedikit, bukan 100 juta, 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun, tidak, teman-teman, hampir mencapai 1000 triliun rupiah. Jadi kurang lebih 990 berapa itu, ya, kurang lebihnya seperti itulah, hampir 1000 triliun rupiah. Padahal kita punya hutang bengkak banget, hampir 12.000 triliun kalau nggak salah, atau 18
8.000 ya kalau nggak salah ya. Di tengah-tengah bangsa ini ya, di tengah masyarakat sulitnya untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, ternyata ada segelintir orang, pejabat-pejabat korup yang ingin memperkaya dirinya sendiri. Dan nampaknya tadi kalau kita melihat penyampaian dari Bung Andre ya, masalah Pertamina, kalau kita melihat memang beberapa waktu lalu juga Ahok ya, yang pernah menjabat sebagai komisaris utama Pertamina, angkat suara dengan sangat lantang sekali ingin membantu bobroknya Pertamina, ingin membantu membongkar ya masalah kejahatan-kejahatan yang pernah terjadi di Pertamina, karena mungkin beliau punya data-datanya, punya bukti-buktinya, dan itu sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung teman-teman ya. Tetapi ini dia nih, ada orang yang berupaya membantu untuk membongkar kejahatan, tetapi ada orang yang tidak setuju dan ada orang yang kepanasan, termaksud Andre Rosiade tadi pada cuplikan video sebelumnya. Dan dulu di tahun 2020 kalau tidak salah, Ahok sempat ingin melaporkan itu teman-teman, tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi di Pertamina. Tapi ada respon yang mengatakan Ahok itu buat gaduh di Pertamina, pecat saja katanya. Itu dikatakan oleh Bung Andre juga. Dan sekarang banyak orang yang kepanasan juga, termaksud Andre, termaksud Hotman Paris, terkait apa yang diucapkan Ahok ya, tapi kepada Ahoknya gitu ya. Tapi mungkin yang lainnya ya saya rasa setuju-setuju aja kalau dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Tapi sampai saat ini memang kita berharap ya semua yang terlibat dalam korupsi itu bisa dituntaskan dan ditangkap gitu ya. Jangan pandang bulu ya, siapa-siapa saja orangnya. Kalau ada orang yang kepanasan terkait hal itu, silakan dipanggil, diperiksa, diselidiki. Karena kita tidak tahu, barangkali mereka juga ikut menikmati ya. Nah, kalau saya melihat komentar pecat setuju, ntar Gerindra negatif gara-gara ada Andre. Jadi ada yang mengatakan dia pecat aja gitu ya, Andre-nya, daripada negatif nanti pikiran masyarakat kepada Partai Gerindra gitu ya. Baguslah omon-omon dipecat, kebesaran tubuh dari makan uang rakyat. Jadi ya gemuk karena makan uang rakyat gitu ya. Mengungkap kejahatan itu tidak pandang kapan waktunya. Biasa para maling mungkir itu, maju terus Pak Ahok demi bangsa ini. Ngoceh saja tengkorak dulu katanya. Kita nggak habis pikir, katanya ada yang mengatakan pahlawan kesiangan lah, ngapain lah. Padahal apa salahnya ketika seseorang bongkar kejahatan, ngapain harus pandang waktu? Dia mau ke pahlawan kesiangan, kayak kemalaman, kayak kepagian, ngapain? Enjoy dong. Kalau tidak terlibat ya jangan panas gitu ya. Artinya kita bisa curiga, ini orang kenapa kok panas banget ini? Ada seseorang yang ingin membongkar kejahatan, lah kok dia ikut kepanasan. Ada apa? Itu perlu diselidiki juga menurut saya dari secara logika berpikirnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jika Kepala Jaksa dan KPK tak bisa tangkap Andre ini, otaknya sungguh sangat busuk serta banyak kotoran. Khawatir makan korban fitnah atau kambing hitam. Andre lagi ya. Kami rakyat dukung Ahok. Sudah banyak uang korup, otak orang ini jadi banyak kotoran, sombong, banyak kebusukan dan kemunafikan yang ada dalam otaknya. Kalau Andre dipecat, saya tidak setuju. Kalau otak Andre dioplos pakai Pertalite biar bersih, saya sangat setuju. Ya, bagus, sekarang jadilah doa saya Andre dibuang Bapak Prabowo. Kami suka Pak Ahok untuk buka transparan. Semoga Pak Ahok sehat terus. Kami percaya 100% soal
apa nih selalu ya. Gunanya punya anjing peliharaan, bila tuannya merasa terancam, anjing yang setia akan menggonggong paling keras, diperlihatkan semua taringnya. Ini botak otaknya di mana? Ngomongnya udah pakai sakti mantraguna, lebih baik dipecat aja Pak Prabowo ya. Kalau tidak nanti Bapak dipermalukan sama Andre dengan sakti mantragunanya Pak. Ya. Susah payah 5 tahun Gerindra membangun kepercayaan, rusak oleh arogan dan kesombongan satu kader botak. Karena kau Andre nggak becus, kau sudah ikut makan uang korupsi di Pertamina, KPK harus periksa Andre. Tangkap Andre, diperiksa karena membela koruptor. Kau anggota DPR yang membela koruptor kelas kakap, harusnya membela menguatkan Ahok untuk membuka selebar-lebarnya kejahatan korupsi di Pertamina. Harusnya mundur aja dari anggota DPR, karena kau bukan wakil rakyat yang setia kepada rakyat. Kau Andre kerja apa di DPR sehingga tugas pengawasan kinerja pemerintah selama bertahun-tahun gak bisa mengetahui korupsi di Pertamina dan di pertambangan lainnya. Kau menyalahkan Ahok, mungkin kau sudah ikut makan uang korupsi dari koruptor yang itu ya. Jadi itu yang menjadi, kita juga curiga ini ada apa gitu ya, tanda tanya juga nih lah. Kok orang ini jadi kok kepanasan jenggotnya gitu ya, ada apa gitu ya. Jadi ini pertanyaan juga nih, menarik ya. Ada seseorang yang ingin membongkar kejahatan, di balik kebaikan orang itu ingin membongkar kejahatan, ada salah satu DPR atau ada DPR yang tidak suka rakyat ini membongkar kejahatan itu. Ini saya nggak tahu jalan-jalan pikirannya bagaimana ya. Mungkin teman-teman ada penyampaian lain, boleh silakan utarakan dan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.